Untuk diet khusus sebetulnya tidak ada ya. Kita bisa menggunakan makanan harian yang ada. Yang penting adalah porsi dan komposisi ya. Porsi karbohidratnya harus dikurangi ya 40% 40% gitu ya. Kemudian harus seimbang. Halo Sobat Agromedis semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agromedis. Ya, kembali lagi di YouTube channel Fakultas Kedokteran Universitas Jember di segmen Bincang Agromedis. Dan kali ini Sobat Agromedis kalian akan ditemani oleh saya, Dr. Eni Nurmaida. Nah, gimana nih kabar Sobat Agromedis kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, tidak terasa segmen Bincang Agromedis ini sudah masuk di episode ke-6. Dan kali ini kita akan membawakan topik yang sangat menarik, ditemani dengan narasumber yang luar biasa. Dan kali ini topik yang akan dibahas adalah modifikasi gaya hidup pada penderita diabetes mellitus. Untuk Sobat Agromedis kalian, saya minta untuk ditonton sampai akhir ya. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe di YouTube channel Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Serta silahkan tinggalkan di kolom komen di bawah jika Sobat Agromedis kalian memiliki pertanyaan atau mungkin masukan serta usulan topik untuk segmen Bincang Agromedis. Nah, udah nggak sabar nih ketemu sama narasumber kita kali ini. Yuk kita sapa dulu narasumber kita. Silahkan Dr. Irawan Fajar Kusuma, Magister of Science, Spesialis Penyakit Dalam. Selamat datang, Dokter. Selamat datang, ya. Terima kasih Dr. Eni Nurmaida. Gimana kabarnya? Sehat, Dok? Alhamdulillah, sehat, ya. Oke, gimana nih Dok, siang ini sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Sobat Agromedis kalian? Insya Allah siap, Dr. Eni. Insya Allah siap, oke. Nah, ini topik besarnya tentang bagaimana sih modifikasi gaya hidup yang benar pada penderita diabetes mellitus. Gimana mungkin cara makannya, atau mungkin gimana olahraga yang betul pada penderita diabetes mellitus. Nah, di masyarakat kan banyak sekali ya Dok, mitos atau mungkin informasi-informasi yang kurang tepat. Nah, di sini di segmen Bincang Agromedis nanti kami persilakan Dr. Irawan untuk meluruskan mungkin informasi-informasi tersebut. Nah, di sini sudah banyak sekali nih Dok pertanyaannya. Kita mulai jawab satu-satu aja ya Dok ya. Ya, siap. Insya Allah. Nah, diabetes mellitus atau yang kita singkat dengan DM ini kan merupakan penyakit yang sering kita temui ya Dok ya. Entah mungkin di puskesmas, di rumah sakit, ini kan penyakit yang sering. Nah, gimana sih sebenarnya caranya untuk mengenali diabetes mellitus ini supaya kita itu menjadi waspada, baik untuk nakes, tenaga kesehatan, ataupun masyarakat umum. Nah, itu gimana Dok untuk mengenalinya? Baik, Dr. Eni. Jadi diabetes mellitus itu merupakan saat ini penyakit yang banyak ya. Banyak dijumpai insidensinya atau kasus barunya itu semakin lama semakin meningkat, bahkan 3 kali lipat dalam waktu 1 tahun peningkatannya, sehingga kita harus waspada mengenai penyakit ini. Lalu bagaimana kita mengenali penyakit ini ya? Walaupun sebetulnya penyakit diabetes mellitus itu gejalanya itu yang paling banyak justru asimptomatik alias tidak bergejala. Tetapi ada sebagian pasien yang dia menderita atau menyandang diabetes dengan gejala-gejala klasik, yaitu kita kenal 3P, yaitu polidipsi, poliuri, polifagi. Polidipsi itu apa? Yaitu dia gampang haus, ya, mudah haus gitu ya, sering minum air putih dan sangat mudah haus ya, karena kadar gulanya yang tinggi. Lalu kemudian polifagi, mudah lapar, gampangnya gitu, mudah haus, mudah lapar. Kemudian poliuri, yaitu sering kencing, terutama di malam hari lebih dari 3 kali. Kemudian ditambah dengan gejala-gejala lain, misalnya penurunan berat badan yang tidak diketahui atau tidak dikenali penyebabnya gitu ya. Kemudian ada gejala lain, misalnya sering kesemutan gitu ya, gatal gitu ya, sering gatal, kemudian juga sering nyeri-nyeri pada otot atau pada kulit gitu ya. Kemudian kalau pada
laki-laki kadang yang dijumpai ada disfungsi ereksi, kemudian pada wanita ditemukan sering keluar siklet dari jalan lahir gitu. Itu yang tanda-tanda yang kadang ya tidak semua pasien dengan DM bisa ada gejala itu semua, tapi kita waspada. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, gejala seperti itu, maka kita harus waspada apakah itu masuk dalam kriteria diabetes atau tidak gitu, Dokter Yani. Oke, berarti tanda-tandanya ini ya dok ya, maksudnya nggak spesifik harus gula darah tinggi, itu belum tentu ya dok? Kalau sudah ada gejala seperti itu harus diperiksa ke puskesmas atau ke rumah sakit, nanti dilihat kadar gulanya gitu. Oke, berarti ini buat sobat agromedis sekalian nih. Jadi kalau ada tanda-tanda tadi yang klasik itu 3P ya dok ya, poliuri, polidipsifagi. Nah itu sebaiknya segera diperiksakan ke puskesmas terdekat. Yang paling dekat sih puskesmas, tadi saya juga ke klinik atau ke rumah sakit seperti itu. Jadi biar segera dikonfirmasi untuk gula darahnya. Seperti itu ya dok ya? Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Jadi diabetes mellitus ini kan termasuk penyakit yang banyak kita temui ya. Nah itu sebenarnya seberapa besar sih masalah diabetes mellitus saat ini? Karena penyakit diabetes itu penyakit yang dia tidak menular dan kemudian dia termasuk penyakit yang dia dapat dicegah dengan penyebab yang multifaktorial ya. Jadi dia tidak bisa kita tentukan penyebabnya ya. Karena multifaktorial salah satunya adalah perilaku atau lifestyle. Saat ini banyak sekali ya pasien-pasien diabetes di Indonesia ini ya. Dalam waktu beberapa tahun ini terjadi peningkatan insidensi yang cukup banyak ya, mengalahkan penyakit tidak menular yang lain, misalnya penyakit jantung koroner ini, diabetes ini lebih banyak kejadiannya. Jadi kita harus waspada begitu. Dan dia sangat terkait dengan perubahan pola perilaku saat ini gitu ya. Dibandingkan dahulu kita lebih banyak pada penyakit-penyakit infeksi ya, misalnya TB saat ini alhamdulillah prevalensi insidensinya turun, sedangkan yang penyakit-penyakit seperti ini diabetes, stroke dan lain-lain itu insidensinya meningkat gitu. Berarti memang insidensi diabetes ini terkait dengan lifestyle ya dok ya, gaya hidup ya dok ya. Betul sekali. Ini dok nyambung nih sama pertanyaan berikutnya. Jadi kenapa sih modifikasi gaya hidup itu sangat penting bagi penyandang diabetes mellitus? Nah silahkan dok dijawab. Ya, jadi status kesehatan seseorang itu menurut teori dari public health ya, teori public health menurut Bloom itu disebut oleh 4. Yang pertama adalah oleh individu itu sendiri, yaitu status kesehatan individu dari gennya, nutrisinya, kemudian juga dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian dipengaruhi oleh yang ketiga adalah lifestyle, yang keempat dipengaruhi oleh layanan kesehatan. Sehingga gaya hidup atau lifestyle itu sangat merupakan salah satu faktor yang cukup signifikan dalam berperan menyebabkan atau memberikan faktor yang cukup signifikan terjadinya diabetes ini. Dan lifestyle itu merupakan suatu hal yang bisa diubah. Nah itu yang bisa menurunkan kejadian diabetes. Jadi sangat penting sekali modifikasi gaya hidup sebagai salah satu pilar terapi atau manajemen pada pasien dengan diabetes mellitus begitu. Itu dokter. Oke, berarti modifikasi gaya hidup itu penting ya dok ya, selain tata laksana mungkin dengan obat dan lain sebagainya gitu. Oke, nah selanjutnya gaya hidup apa aja nih dok yang mungkin berisiko tinggi terhadap kejadian-kejadian diabetes mellitus, atau mungkin kalau yang sudah kena diabetes itu yang makin memperburuk itu gaya hidup yang seperti apa sih, lifestyle yang kurang baik seperti apa gitu? Jadi diabetes mellitus ini dia risiko terjadinya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah sedentary life, yaitu mager istilahnya gitu ya, malas gerak gitu ya, malas gerak, malas berolahraga gitu ya, malas melakukan aktivitas fisik begitu. Kemudian yang kedua karena faktor makan yang dia tidak terkontrol ya makan sembarangan ya, yang
biasanya pada saat ini makanan yang berkalori tinggi ya. Biasanya orang-orang lebih suka untuk praktisnya, jadi mencari makanan-makanan yang dia sebetulnya kurang sehat, tapi dimakan karena memang lebih praktis begitu. Nah, itu yang perlu diwaspadai ya. Kemudian selain itu juga karena saat ini kan perkembangan saat ini banyak orang-orang yang dia bekerja sampai malam, larut malam, dan menjadi pola hidup yang tidak teratur. Itu yang salah satu faktor ya, gaya hidup yang saat ini sedang berkembang ya. Jadi itu memberikan kontribusi terjadi peningkatan insidensi dan prevalensi dari diabetes mellitus ini. Berarti benar ya dok ya, kalau misalkan begadang itu ini dok, bikin salah satu faktor risiko diabetes mellitus gitu ya dok ya? Ya bisa. Karena ya tapi tidak secara langsung ya. Kita tahu bahwa kalau kita makan itu pengosongan lambung itu sekitar ya 2-5 jam. Taruhlah kita makan jam 7 gitu, makan sore jam 7. Itu jam 9 itu, jam 9, jam 10 itu sudah mulai lapar lagi gitu. Tapi kalau orang yang dia begadang, maka akan terasa lapar pada saat jam 10, jam 11 gitu ya, itu lambung mulai kosong gitu ya. Jadi dia akan makan lagi, lalu kemudian dia akan meningkatkan kalori, padahal diabetes terjadi karena kelebihan kalori yang masuk dalam tubuh ya, yang kalori itu akan menyebabkan dampak-dampak yang kurang bagus, komplikasi diabetes itu sendiri, termasuk luka pada diabetes, kemudian gangguan jantung, ginjal dan seterusnya itu. Nah, itu yang perilaku begadang itu memang salah satu faktor, yaitu yang kedua adalah bahwa orang yang begadang itu memiliki resiko untuk terjadi stres ya, jadi stres. Ya, hormon stres tadi akan menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah juga bisa seperti dari jalurnya lewat pengosongan lambung dan juga lewat hormon stres. Berarti ini informasi buat sobat agromedis sekalian ya dok ya, nggak boleh mager gitu ya dok, meskipun sekarang itu zamannya online semua gitu ya dok, semua betul. Bisa dikerjakan dari rumah dengan teknologi yang ada seperti ini lah itu, tapi tetap nggak boleh mager, harus disediakan waktu untuk melakukan aktivitas fisik, pola makan yang baik, dan juga nggak boleh begadang gitu ya dok ya. Betul. Oke, secara garis besar gaya hidup yang perlu didorong untuk penyandang DM memiliki kualitas hidup yang baik itu apakah cukup dengan 3 tadi dok, atau mungkin ada tambahan lagi? Yang utama adalah karena diabetes itu terjadinya karena adanya zat-zat akibat dari kelebihan kadar glukosa darah. Jadi diubah menjadi substansi yang dia katakanlah seperti sorbitol atau H gitu ya, yang dia akan menyebabkan istilahnya racun ya. Jadi gula yang tinggi itu dia akan diubah menjadi racun ya, karena gulanya menjadi, gampangnya gitu. Dan dia racun itu merusak ke saraf, menjadi neuropati, jadi sering nyeri-nyeri, merusak pembuluh darah ya, menjadi pembuluh darahnya tersumbat. Ya, kalau pembuluh darahnya itu misalnya di ginjal, dia akan menyebabkan kerusakan ginjal. Bahkan banyak yang saat ini, bahkan pasien-pasien dengan gangguan ginjal yang dia membutuhkan cuci darah itu salah satu penyebabnya adalah karena diabetes yang lama. Nah, itu adalah itu salah satu contoh. Yang lain juga stroke ya, jantung ya, terjadinya penyakit jantung koroner itu karena kadar glukosa yang tinggi. Nah, perilaku-perilaku yang harus kita dorong adalah bagaimana kita menurunkan atau mengendalikan kadar glukosa yang ada dalam tubuh supaya tidak menjadi tinggi, supaya tidak menjadi racun yang dia bisa merusak berbagai organ dalam tubuh. Yaitu apa saja? Yang pertama tentu saja asupan makanan itu harus kita kontrol, harus kita kendalikan ya dengan pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat itu seperti apa ya? Pola makan yang sesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, kebutuhan tahunya dari mana? Kebutuhan tahunya dilihat dari berbagai macam faktor. Yang pertama adalah dari jenis kelamin, laki-laki dan perempuan kebutuhan kalorinya beda. Lalu kemudian yang kedua adalah dari berat badan, yang utama dari berat badan.
ya. Jadi harus dihitung dulu kalori dalam sehari itu sesuai dengan berat badan. Nah, kalau sudah tahu itu maka menyesuaikan, ya, perilaku makan harus menyesuaikan dengan kebutuhan kalorinya. Ya, itu. Ya, gampangannya kalau laki-laki itu 30 kalori ya dikalikan berat badan, kalau perempuan 25 gitu ya dalam sehari. Nanti disesuaikan, kalau dia aktivitasnya banyak ya dinaikkan. Kalau dia berat badannya lebih tinggi, dia obes misalnya ya diturunkan misalnya 20% dari kebutuhan kalorinya itu. Nah, itu harus menjadi pedoman kita ya. Kemudian kita harus menghindari makanan-makanan yang dia sedikit serat. Makanya kita harus mendorong makanan-makanan yang banyak mengandung serat ya. Ya, kemudian dihindari juga makanan-makanan yang dia berkalori tinggi ya. Berkalori tinggi, kemudian mempunyai makanan-makanan dengan indeks glikemik yang tinggi juga, ya. Porsinya juga harus disesuaikan, ya. Kemudian makan 3 kali sehari dengan porsi pagi misalnya 20%, kemudian siangnya 30%, sore misalnya dia 25%, lainnya untuk snack. Snacknya itu dari buah dan seterusnya, itu yang perlu kita dorong. Dan kita harus banyak konsumsi serat, karena serat ini penting ya. Serat ini penting karena dia akan memperlama pengosongan lambung sehingga kita tidak mudah cepat lapar begitu. Berapa kita konsumsi seratnya? Yaitu gampangnya ya secara mudah itu 5 kali ya. 5 porsi. 1 porsi itu berapa? Kira-kira 1 gelas blimbing ya kalau istilahnya itu 1 gelas yang 200 cc itu 1 porsi serat ya. 5 ya minimal sehari. Karena saat ini ternyata banyak orang yang mungkin karena gaya hidup yang ingin praktis sehingga kurang jadi mengandung makanan-makanan mengandung serat itu sangat penting. Itu yang pertama makanan, karena tadi itu ya efek dari kadar glukosa yang tinggi itu akan berpengaruh kemana-mana. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita selain menurunkan intake dari glukosa juga mengurangi atau memberdayakan dari tubuh kita supaya dia menjadi sensitif terhadap insulin ya. Dia itu dengan melakukan aktivitas olahraga itu akan meningkatkan sensitivitas dari insulin ya, karena diabetes yang saat ini yang banyak adalah diabetes tipe 2 yang merupakan mekanismenya adalah terjadinya resistensi atau ketidakmanjuran dari insulin terhadap tubuh ya, sehingga insulin sehingga glukosa tidak masuk ke dalam sel itu. Ya, bagaimana caranya adalah dengan melakukan aktivitas olahraga yang baik aerobik maupun olahraga yang lainnya. Begitu, itu garis besarnya. Ya. Nah, tuh Sobat Agromedis sudah dikasih bocoran nih sama Dokter Irawan gimana caranya ngitung kalorinya, kemudian gimana kalau misalkan obes penurunannya butuh berapa persen dari kalori yang dibutuhkan tubuh. Nah, itu salah satu cara untuk kita gimana caranya mengontrol makanan harian ya Dok ya. Kemudian selain itu jangan lupa juga aktivitas fisik, yaitu penting tadi balik lagi nggak boleh mager seperti itu supaya untuk meningkatkan sensitivitas insulin gitu ya Dok ya. Ya betul. Oke Dok, mungkin bisa dijelasin nggak Dok? Tadi kan sempat bilang bahwa ada makanan-makanan yang mungkin berkalori tinggi, ada makanan yang indeks glikemiknya tinggi juga gitu, itu apa Dok? Mungkin bisa dikasih contoh nih Dok buat Sobat Agromedis. Jadi gini, ada beberapa makanan yang perlu kita waspadai karena dia memiliki indeks glikemik yang tinggi. Apa itu indeks glikemik? Yaitu suatu indeks ya dalam skala 1 sampai 100 yang menunjukkan seberapa mudah makanan yang mengandung karbohidrat itu diubah menjadi glukosa, seberapa cepat gitu ya. Ada beberapa makanan yang dia memiliki indeks glikemiknya tinggi, misalnya nasi putih ya, nasi putih kemudian gula pasir, nasi putih itu memiliki indeks glikemik yang tinggi, jadi sangat mudah diserap gampangannya gitu ya, sangat mudah diubah menjadi glukosa dan sangat mudah diserap sehingga gampang menjadi lapar lagi begitu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian ada beberapa makanan lain, misalnya roti tawar yang putih ya. Karena ada roti tawar yang warna agak kecoklatan, itu ada yang putih lah. Ini yang putih mempunyai indeks glikemik yang tinggi ya. Kemudian buah-buahan juga ada juga yang mempunyai indeks glikemik yang tinggi.
yaitu misalnya semangka. Atau sebetulnya buah itu indeks glikemiknya rendah. Cuman karena dia terlalu matang, dia menjadi indeks glikemiknya menjadi tinggi, berubah menjadi tinggi. Misalnya pisang gitu. Pisang itu kalau belum terlalu matang ya, istilahnya dalu ya kalau dalam bahasa Jawa itu. Nah, itu indeks glikemiknya masih rendah, tapi begitu dia menjadi terlalu matang, misalnya menjadi terlalu lunak itu indeks menjadi tinggi. Jadi makanan-makanan yang seperti itu yang perlu kita hindari ya. Kalau yang lain misalnya kacang-kacangan itu indeks glikemiknya rendah, jadi harus kacang kedelai, tempe, tahu itu indeks glikemiknya rendah ya. Kemudian sebagian besar buah-buahan ya, jeruk, apel gitu itu indeks glikemiknya rendah. Itu bisa dipakai untuk sebagai selingan. Tadi saya katakan tadi ya, jadi 3 makan porsi besar ditambah dengan selingan ya, atau snack. Misalnya jam 7 makan, jam 9 makan selingan, kemudian snack, kemudian jam 12 makan, kemudian jam 3 snack, kemudian jam sore jam 18 misalnya makan sore gitu. Itu bisa menjadi snack. Kemudian pisang ya, dari pisang. Atau yang lainnya yang bisa dipakai sebagai snack. Di antara itu karena dia mengandung serat yang cukup tinggi juga sehingga kita tidak mudah lapar ya, tidak mudah lapar dengan konsumsi makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Begitu dokter. Oke, wah banyak banget, banyak banget ya dok ya, ternyata makanan-makanan yang mungkin seharusnya dihindari seperti itu ya dok ya, untuk terutama untuk penderita diabetes. Oke. Ini kayaknya ini nih dok udah mulai masuk ke pertanyaan berikutnya nih dok barusan. Jadi gimana caranya untuk mengelola makanan yang baik untuk penyandang DM, kurang lebih seperti itu deh dok ya. Jadi harus mengatur asupan kalorinya, dihitung kebutuhan kalorinya, kemudian harus mewaspadai makanan-makanan dengan indeks glikemik tinggi seperti itu ya dok ya. Betul. Oke, nah ini mungkin ada pertanyaan nih dok dari sobat agromedis nih. Apakah ada diet khusus dok untuk penyandang diabetes mellitus atau mungkin bisa menggunakan pola yang tadi dokter Irawan sudah jelaskan? Untuk diet khusus sebetulnya tidak ada ya. Kita bisa menggunakan makanan harian yang ada. Hanya yang penting adalah porsi dan komposisi ya. Porsi karbohidratnya harus dikurangi ya 40% gitu ya. Kemudian harus seimbang ya, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya juga, dan jangan lupa serat tadi harus wajib ada begitu. Jadi sebetulnya diet untuk diabetes, untuk orang dengan penyandang diabetes itu tidak ada diet yang khusus, tapi dengan makanan sehari-hari, tetapi komposisinya diatur. Kalau misalnya dia makan nasi putih, maka karena nasi putih tadi indeks glikemiknya kan tinggi, artinya seratnya rendah, jadi harus ditambah porsi seratnya. Itu. Kalau dia sudah makan nasi yang lain, misalnya nasi jagung atau nasi merah, begitu ya bisa lah ya, seratnya dikurangi, tapi ditambah serat lebih bagus lagi, begitu. Jadi komposisi itu yang harus diperhatikan pada orang dengan diabetes itu. Tapi yang penting adalah pertama diukur dahulu kebutuhan kalorinya dia. Ya, kalau dia pas sakit tentu saja ditambah sekitar 15% gitu ya. Misalnya awalnya 1.800 menjadi 2.000 misalnya seperti itu. Itu memang harus begitu terdeteksi ya. Kadar gula darah puasa lebih dari 126, kadar gula sewaktu lebih dari 200 dengan tanda-tanda klasik tadi, atau diperiksa HbA1c ya. HbA1c itu diperiksa tiap 3 bulan. Kalau lebih dari 6,5 itu sudah harus periksa, kemudian untuk konseling ke ahli gizi juga begitu ya. Gitu. Ya. Oke, berarti harus tepat komposisi dan tepat jenis gitu ya dok ya. Untuk penderita diabetes ini. Oke. Nah dok, kadang tuh ada mitos nih dok yang berkembang di masyarakat. Jadi ada kalau misalkan orang dengan diabetes itu nggak boleh makan nasi panas, nasinya itu harus didinginkan dulu lah. Itu gimana dok? Benar apa enggak dok kira-kira? Ada betulnya dan ada yang sisi salahnya. Jadi begitu. Jadi begini, kalau nasi orang sebagian ada yang mengatakan bahwa
nasi yang dingin itu memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan nasi yang panas. Artinya dia mudah sekali diserap nasi yang panas itu, dan mudah sekali setelah makan nasi yang panas dia cepat lapar begitu. Memang ada betulnya seperti itu. Tetapi yang perlu diingat bahwa selain indeks glikemik, bahwa yang perlu diperhatikan pada pasien-pasien diabetes adalah porsi makan, gitu ya. Kalau dia makan nasi yang dingin tetapi banyak, ya sama saja dengan orang yang dia makan nasi panas walaupun sedikit. Ya memang ada betulnya ya, sebagian ada yang melakukan penelitian bahwa nasi yang panas itu memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasi yang dingin, gitu ya. Jadi itu tapi berarti kan ada dua, indeks glikemik dan porsi jumlahnya, jumlah nasinya itu ya. Saya pikir malah justru yang perlu kita perhatikan adalah porsi dari makannya itu, porsi dari nasinya itu. Kalau sudah makan nasi, ya jangan lagi ada ada sayurnya dari mie. Sudah makan nasi, kemudian makan mie instan. Kadang kan kita sering mencampur ya, nasi, ya. Kemudian ada mie lagi, dari mie goreng misalnya gitu, masih pakai mie gitu. Kemudian lauknya omelet, ya pakai mie lagi, ya, gitu. Itu yang perlu dihindari adalah jumlahnya, ya jumlah dari jumlah atau porsi dari karbohidratnya. Jadi tetap banget kembali lagi ke konsepnya, yaitu tepat porsinya tadi, komposisi dan jenisnya gitu ya dok. Ya. Nah ini kadang ada juga nih dok di masyarakat itu gini, kalau misalkan sudah kena gula itu nggak boleh makan gula lah, itu gimana dok? Kadang kan kita tetap butuh ya asupan gula seperti itu, tapi kadang kalau orang-orang itu kalau sudah kena gula udah nggak mau sama sekali dengan yang namanya gula lah, itu kira-kira gimana dok? Jadi itu ya salah ya, anggapan yang salah. Jadi orang yang kena diabetes itu tidak ada larangan untuk mengkonsumsi gula pasir ya maksudnya ya. Itu tidak ada larangan, sebetulnya hanya porsinya dikurangi. Kalau misalnya sudah minum teh manis gitu ya, makannya nasinya itu dikurangi begitu ya. Kalau supaya apa? Supaya kebutuhan kalorinya itu tidak berlebihan, dalam sehari ya. Jadi tetap pada hitungan awal ya, tetap pada komposisi awal ya. Kalau dia pagi itu dia minum teh manis misalnya, maka porsi dari karbohidrat yang lain dikurangi. Jangan situ nasinya seperti biasa, kemudian minum teh manis, lalu kemudian ada kentang dan seterusnya, pakai kentang goreng gitu. Jadi tidak seperti itu ya. Tapi perlu diingat lagi bahwa gula pasir tadi memiliki indeks glikemik yang tinggi. Jadi dia sangat mudah sekali untuk meningkatkan kadar gula, makanya akan sering dipakai pada orang yang dia mengalami komplikasi pada pasien diabetes, minum air gula gitu untuk segera menaikkan kadar gula gitu kalau terjadi komplikasi akut hipoglikemi, misalnya pada orang yang dia tidak sarapan lalu nyuntik insulin, nah itu minum air gula gitu. Jadi ya tetap harus mempertimbangkan porsi dan komposisi dari makanan dan kebutuhan kalori harian yang pada pasien tersebut. Sebenarnya kalau ininya ini ya dok, yang maksudnya makanan itu sebenarnya boleh aja, tapi kita harus waspada gitu ya dok, mana-mana yang harus dikurangi, mana-mana yang harus diatur, seperti itu ya dok ya. Betul. Oke, terima kasih. Lah ini selanjutnya kita akan memasuki ke yang tadi dok, aktivitas fisik atau olahraga. Nah, sebenarnya untuk penyandang diabetes atau mungkin bagi kita deh, itu sebenarnya olahraga yang seperti apa sih, dan bagaimana melakukan olahraga yang baik seperti itu dok? Itu gimana? Ya baik. Untuk pasien dengan diabetes, maka olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang bersifat aerobik. Ya, olahraga yang bersifat aerobik seperti misalnya jalan cepat atau sepeda santai atau jogging yang ringan ya, jalan cepat sampai jogging tapi yang ringan, kemudian berenang gitu ya. Itu dengan harus dihitung heart rate-nya. Heart rate maksimalnya itu adalah 220 dikurangi usia, itu heart rate maksimal. Maka pada intensitas pada pasien dengan diabetes itu sekitar 50 sampai 50-60
50-60% dari heart rate maksimalnya. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu malah justru membahayakan tubuh karena akan timbul stres oksidatif, malah justru berbahaya. Ya, tapi harus dihitung. Jadi sebelum melakukan olahraga itu harus dihitung dulu heart rate maksimal yang berperan berapa. Kalau bisa menggunakan heart rate monitor, ya bisa yang kalau orang yang bersepeda itu biar ditempel di dada sini, kemudian ada yang pakai di lengan gitu, ada di situ ada heart rate monitornya. Maka dilihat di situ kalau sudah melebihi dari 60% dari heart rate maksimalnya, denyut jantung maksimalnya, maka dikurangi. Misalnya tadi jogging ya jalan, boleh jalan gitu. Berapa lama waktunya? Ya sekitar 30 sampai 45 menit. Kira-kira 3 kali 1 minggu, 3 sampai 5 kali dalam 1 minggu. Tidak boleh terlalu ngoyo gitu ya. Dan kemudian perhatikan juga kalau dia memakai insulin, ya kalau dia memakai insulin maka dicek dulu ya. Jangan sampai dia olahraga suntik insulin, olahraga nanti bisa hipo, bisa ngedrop gulanya. Jadi ngedrop ya karena di aktivitas. Sehingga harus dicek dulu, pastikan dulu kadar gulanya lebih dari 100 ya, kadar gula lebih dari 100 dan dia baru boleh olahraga. Kemudian dosis insulinnya dikurangi. Kalau dia memang olahraga misalnya nyuntik pagi misalnya 10 unit, maka ya dikurangi misalnya jadi 8 unit sebelum melakukan olahraga karena nanti takut hipo setelah olahraga begitu. Yaitu ya itu yang perlu diperhatikan pada orang yang mau berolahraga pada pasien diabetes. Oke, jadi malah nggak boleh terlalu ngoyo ya dok? Ya, tidak boleh. Sesuai itu tadi ada kayak 50 sampai 60% dari heart rate detak jantung maksimal gitu ya, nggak boleh terlalu ngoyo. Ya. Oke, malah kan sering kadang itu pokoknya itu nggak apa-apa. Kadang itu orang gini dok, nggak apa-apa makan ngejos, yang penting olahraga ngejos lah. Itu kurang tepat ya dok ya, berarti tetap harus dijaga makannya, tapi juga tetap aktivitas fisik yang tidak boleh sampai ngoyo gitu ya dok ya. Betul sekali ya. Oke, makasih dok. Dok, boleh ya dok sedikit jawab mitos-mitos yang mungkin berkembang di masyarakat ya? Oh iya, boleh dokter. Oke. Ini ada beberapa nih dok pertanyaan dari Sobat Agromedis. Jadi apa benar sih dok ada diabetes basah sama diabetes kering? Itu dok. Atau mungkin pembagian diabetes sebenarnya seperti apa sih? Ya, betul. Jadi diabetes itu tidak ada diabetes basah dan kering ya. Diabetes itu dibagi menjadi diabetes tipe 1 yaitu yang merupakan kelainan pada sel atau organ penghasil insulin, kemudian diabetes tipe 2 yaitu yang tadi saya singgung merupakan salah satu mekanisme dari resistensi insulin. Kemudian diabetes tipe 3 yang penyebab yang lain misalnya karena minum obat, ya minum steroid jadi gulanya tinggi, karena penyakit di pankreas atau organ penghasil insulin tadi. Kemudian diabetes karena kehamilan, gestational DM. Nah, orang ada yang mengatakan dia diabetes yang kering dan basah itu kemungkinan pada luka diabetes. Ya, luka diabetes itu merupakan salah satu komplikasi ya karena tadi itu kadar gula yang tinggi dia diubah menjadi racun sehingga meracuni atau merusak pembuluh darah di di perifer di kaki misalnya sehingga nutrisi jaringan ke kaki menjadi kurang, nutrisinya kurang, oksigennya kurang sehingga terjadi luka. Nah, luka itu yang kalau dia ada infeksi ya, kan mudah jadi bakteri berkembang di situ. Apalagi pasien dengan diabetes itu status imunnya rendah. Jadi menjadi infeksi di situ, kemudian ada nanahnya jadi basah ya. Kalau tidak ada infeksinya menjadi kering. Nah, itu sebetulnya tidak ada pembagian seperti itu. Itu pembagian diabetes berdasarkan jika ada ulkus atau luka diabetes atau koreng diabetes. Nah, itu. Oke, makasih dokter. Nah, selanjutnya dok, ada kan orang itu yang dia itu takut untuk periksa ke dokter karena nanti kalau udah ke dokter terus diketahui bahwa gula darahnya tinggi, kemudian didiagnosis diabetes lah itu dia itu merasa takut dok kalau harus minum obat setiap hari. Dia itu takut kalau malah berefek ke ginjal gitu dok, malah jadi gagal ginjal dan sebagainya lah. Itu gimana dokter Irawan?
Jadi orang yang dengan diabetes itu justru harus mengkonsumsi obat yang dia untuk menurunkan kadar gula. Seperti tadi saya bilang, kadar gula yang tinggi ya diubah menjadi racun. Racun itu akan merusak salah satunya ginjal, ya. Nah, supaya kadar gulanya tidak tinggi dan tidak berubah menjadi racun tadi, harus mengkonsumsi obat, ya. Salah satunya adalah mengkonsumsi obat. Nah, justru yang menyebabkan kerusakan ginjal itu adalah karena kadar gula di darah yang tinggi dan tidak diterapi, ya, dalam jangka waktu yang lama. Misalnya banyak orang yang dia datang dengan sekarang kadar kreatin atau racun dalam darah itu tinggi, misalnya sampai 9 atau 10, dan dia butuh cuci darah, itu ternyata kadar gulanya HbA1c-nya atau kadar gula darah yang dia 9 sampai 10, 14 gitu, seperti itu. Jadi sudah terlambat, ya. Orang seperti itu jangan sampai terjadi seperti itu. Maka supaya tidak terjadi komplikasi salah satunya seperti itu, maka pada pasien-pasien itu harus dideteksi secara dini supaya kadar gula darahnya itu terkontrol terus sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada ginjal. Jadi bukan obat yang menyebabkan kerusakan ginjal, tetapi kadar gula yang tinggi yang dia menyebabkan bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal, begitu. Ya, jadi ya, tidak perlu takut, ya, segera diperiksa ke rumah sakit supaya dapat diketahui secara dini, ya, dan diberikan obat-obatan sesuai dengan kondisi dari masing-masing pasien. Gitu. Pesan untuk sobat agromedis sekalian ya, jangan takut, nggak usah takut, karena obat diabetes itu malah membantu mengontrol supaya nanti gula darahnya nggak jadi tinggi sehingga malah nggak jadi berefek ke ginjalnya, seperti itu. Nah, ini ada juga nih dok, mitos yang lucu juga nih. Jadi ada yang namanya itu daun insulin dok. Daun insulin ini malah orang bilang itu dia bisa sebagai pengganti insulin. Gitu dok. Pendapatnya Dr. Irawan gimana dok? Ya, jadi ada memang saya pernah menemui ada pasien seperti itu, ya, pasien kontrol, ya, dia datang ke rumah sakit begitu, kontrol gula ya gitu, ya. Kemudian saya tanya, ya, karena kadar gulanya waktu itu agak tinggi, insulinnya yang dipakai berapa biasanya? Saya tanya dulu, dia konsumsi insulin atau tidak gitu. Iya, saya pakai pakai insulin gitu. Lalu saya tanya dosisnya berapa? Oh, saya pakai daun insulin itu, ya. Jadi daun insulin entah itu apa, ya, tapi tidak bisa sebagai pengganti insulin, ya. Banyak orang yang dia datang dengan kadar gula yang tidak terkontrol karena dia yakin bahwa dengan daun insulin itu akan menurunkan kadar gulanya. Jadi penamaan seperti itu sebetulnya penamaan yang tidak benar, karena itu akan membuat masyarakat sudah cukup saya pakai daun insulin saja, saya tidak perlu pakai insulin begitu. Dan itu cukup membahayakan karena bisa menyebabkan kita tidak tahu, kita sampai sini belum tahu, ya, belum tahu dari khasiat dari daun insulin itu, belum diteliti berapa dosisnya, pemakaiannya berapa yang dia akan efektif untuk menurunkan kadar gula. Jadi sampai sekarang karena belum ada, ya, jadi sebetulnya penamaan daun insulin itu cukup, ya, dapat dikatakan dalam tanda kutip itu menyesatkan begitu, ya, karena belum ada penelitian. Kalau sudah ada penelitian itu bisa, ya, kalau sudah ada penelitian yang mengatakan bahwa itu efektif untuk menurunkan kadar glukosa darah, maka itu bisa dipakai, ya, begitu. Oke, berarti nggak boleh ya dok ya untuk daun insulin ya dok ya. Ya. Oke. Kemudian dok, terkait dengan genetik, ini kan banyak juga beredar kalau misalkan orang tuanya DM itu pasti nanti anaknya DM juga. Nah itu benar apa enggak? Terus kalau mungkin iya, gimana dok cara mungkin mencegahnya supaya enggak sampai si keturunan berikutnya itu sampai terjadi diabetes gitu dok? Ya, baik. Ya, memang untuk DM tipe 2 itu ada faktor keturunan, ya, bisa diturunkan, tapi tidak pasti, tidak serta-merta bahwa kalau orang tuanya diabetes itu pasti anaknya diabetes, tidak, tetapi memang ada faktor resiko seperti itu, sehingga apa yang kita lakukan apabila orang tua atau ada saudara yang first level yang ini terkena diabetes, maka yang pertama kita lakukan adalah screening sejak dini, ya.
Jadi screening sejak dini itu dilakukan, yaitu cek kadar glukosa, HbA1c, ya, itu setiap minimal ya 6 bulan atau 1 tahun begitu ya. Kalau sudah di usia di atas 40, setiap saya pikir itu setiap 6 bulan begitu dicek, karena dia berisiko. Selain itu, selain orang-orang yang memiliki dari keluarga yang diabetes, juga orang yang obes. Orang yang obes itu juga harus screening ya, di screening kadar gulanya. Kemudian orang atau perempuan yang dia habis melahirkan anak dengan berat badan lebih dari anak atau bayi yang lebih dari 4 kilo, yang berat lahirnya lebih dari 4 kilo. Kemudian orang yang dia mempunyai riwayat keluarga yang dia riwayat penyakit degeneratif, itu juga harus melakukan screening begitu. Kemudian juga orang yang dia memiliki indeks massa tubuh atau di tinggi badan berat badannya itu dia tidak ideal, juga perlu dilakukan screening untuk melihat potensi. Dengan screening itu kalau misalnya diketahui secara awal, maka kita bisa melakukan intervensi. Dan intervensi yang paling utama kalau dilihat di konsensus itu, yang paling awal, di paling atas adalah modifikasi gaya hidup. Jadi first line-nya ya untuk manajemen diabetes itu bukan obat-obatan, tapi yang paling atas itu adalah modifikasi gaya hidup. Ya, baru setelahnya obat-obatan, nanti dikombinasi 1 dan 2 obat, kemudian dilihat lagi 3 bulan lagi HbA1c dilihat ya apa perlu insulin atau tidak, dan seterusnya. Tapi yang paling awal itu adalah modifikasi gaya hidup. Makanya di sini pentingnya modifikasi gaya hidup untuk pasien-pasien dengan DM atau orang yang beresiko untuk menderita diabetes mellitus begitu. Oke, balik lagi ya dok ya ke modifikasi gaya hidup tuh, Sobat Agromedis. Modifikasi gaya hidup merupakan salah satu atau mungkin bahkan yang pertama yang harus dilakukan baik untuk penyandang diabetes atau yang stabil ya dok, yang stabil. Kalau yang sudah critically ill, sudah di rumah sakit ya langsung pilihan insulin ya, pada pasien-pasien kritikal. Tapi kalau yang stabil misalnya pasien yang tidak ada penyakit lain ya dengan modifikasi gaya hidup. Tapi kalau sudah critically ill, pasien yang dirawat di rumah sakit, dia sepsis, kemudian dia serangan jantung ya, modifikasi ini langsung masuk ke insulin, pemberian terapi insulin dan terapi-terapi yang lain ya begitu. Ya, siap dok. Oke, wah alhamdulillah akhirnya selesai semua nih dok pertanyaannya dok. Makasih dokter Irawan. Siap-siap nih dok kalau misalkan nanti. Amin. Siap-siap ya dok kalau nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komen. Insya Allah. Dan seandainya nanti mungkin diundang lagi di Bincang Agromedis, siap ya dok ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, siap. Baik dokter, terakhir nih dok, mungkin ada pesan-pesan khusus bagi Sobat Agromedis yang mungkin sekarang lagi mendengarkan Bincang Agromedis ini terkait dengan modifikasi gaya hidup tadi. Baik. Jadi bagi Sobat Agromedis semuanya, diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit yang dia tidak bisa sembuhkan, tetapi bisa dikendalikan. Dan dia memiliki komplikasi yang cukup banyak, ya, bisa menurunkan produktivitas pada penderita diabetes. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan gaya hidup kita, ya, gaya hidup kita termasuk pola makan, pola olahraga. Ya, harus banyak makan serat, apalagi kita di lingkungan agromedis, di lingkungan agriculture ya. Tentu saja untuk konsumsi serat itu sebetulnya lebih mudah dibandingkan dengan yang lain, dan kita bisa mendorong para petani-petani itu untuk untuk lebih produktif lagi dan menghasilkan sumber serat yang banyak gitu. Dan tentu saja perilaku yang sehat harus kita lakukan setiap hari ya, gaya hidup sehat, olahraga secara teratur, makan makanan yang seimbang, proporsional, dan mengandung nutrisi-nutrisi yang baik. Begitu saja. Terima kasih banyak Dokter Irawan sudah meluangkan waktu dan membagikan ilmunya kepada kita. Semoga bermanfaat ya dok ya untuk Sobat Agromedis sekalian. Oke. Amin. Nah, sekali lagi kepada Sobat Agromedis, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe di YouTube channel Fakultas Kedokteran Universitas Jember.
Dan juga jangan lupa untuk klik tombol notifikasinya supaya Sobat Agromedis kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kita. Sekali lagi terima kasih dokter sudah bergabung di Agromedis kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agromedis. Warahmatullahi wabarakatuh.